Ketemu lagi di Hot Room, pemirsa. Tadi pagi saya bangun jam 3 subuh, minum kopi, jam 4 pagi saya sudah berenang. Jam 5 saya sudah bekerja. Malam ini saya jam 10 masih di Metro TV. Dari Metro TV nanti masih berdansa sampai jam 2 pagi. Kuncinya apa? Yaitu kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat saya tetap segar. Jadi sekali lagi, contoh Hotman agar kau tetap dengan segar dengan kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman Paris. Pak Polisi, aku penasaran tadi. Truk jalur lambat sama jalur tengah. Emang di mana larangan kalau truk mengambil jalur mana aja? Kan itu nggak boleh ditilang kan? Kalau memang dia jalur tengah ya boleh-boleh aja dong. Secara aturan nggak boleh, itu bukan pelanggaran kan? Kita lihat aturan secara umum yang berlaku pada jalan, ya termasuk di jalan tol, bahwa ada kendaraan-kendaraan yang secara spesifikasi itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan yang lain. Kita secara ideal seluruh kendaraan itu bergerak dalam kecepatan yang sama. Apabila ada kendaraan yang bergerak tidak dengan kecepatan yang sama, terutama di jalur-jalur yang satu arah seperti tol, ini akan menimbulkan resiko terjadinya crash. Benar. Pertanyaannya, kalau itu tidak diikuti, truk yang harus jalur lambat masuk jalur tengah, tidak bisa ditilang dong, kan nggak ada sanksinya. Benar nggak? Tapi bisa dikeluarkan kalau dia di bawah kecepatan yang di. Tapi secara hukum nggak bisa ditilang? Bisa. Bisa. Hah? Bisa. Kenapa bisa? Orang dia jalan tiap hari. Coba ntar malam ini, dari jalur Perak sampai ke sini, ada ratusan truk di tengah. Ya, jadi gini. Kita lihat fakta di lapangan. Truk-truk kita seperti disampaikan tadi oleh Wakil Ketua Komisi 5, itu memiliki dimensi yang besar. Kemudian bobotnya juga kadang-kadang melebihi. Yang mengakibatkan mereka katakanlah underpower untuk melakukan perjalanan. Nah, ini mereka kadang-kadang supir ini mencari momentum. Untuk kendaraannya tersebut bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, lebih cepat gitulah. Ya, lebih cepat. Kadang-kadang kalau dia ngambil di kiri, di depannya macet, dia berhenti, injek kopling lagi, jalan lagi, itu akan menghabiskan salah satu yang tadi disampaikan Pak Yusli. Jadi mereka kadang-kadang ada kecenderungan untuk mengambil ke jalur yang lebih kanan, itu untuk biar akselerasi terjalan. Makanya, itu kita tahu. Pertanyaannya, ada yang nggak undang-undang mengatakan, truk yang berjalan di tengah atau di kanan, kena tilang? Iya, kalau tidak mengikuti aturan kecepatan yang ada. Nanti saya akan tanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk kecelakaan Cipularang ini, kira-kira sanksi apa nanti menurut antisipasinya yang dikenakan terhadap supir dan pemilik truk? Untuk supir. Supirnya, kira-kira akan diadili pidana? Yang jelas, pasti yang bersangkutan itu walaupun bukan menjadi kewenangan saya untuk menentukan. Pengalaman Bapak aja, ya pasti salah satu yang terlibat dalam kecelakaan, penyebab kecelakaan adalah satunya supir. Ya, tapi kita lihat di aturan undang-undang yang ada, ya berkaitan dengan tadi kalau kita lihat adalah salah satu fakta yang kita temukan di lapangan bahwa kendaraan tersebut secara spesifikasi hanya bisa menggandeng gandengan yang 20 feet. Artinya majikan bisa kena. Kalau kita lihat di undang-undangnya bisa. Perdata atau pidana? Pidana. Pidana pun? Masuknya kalau kita berkaitan di pelanggarannya, itu dimasuk di pasal 169. Masih tergolong pidana? Itu pelanggarannya. Tapi kita akan bisa masukkan di tindak pidana kejahatan lalu lintas, itu di pasal 227. Bisa nggak kena KUH pidana 351, 359, kelalaian menyebabkan matinya orang lain? Kalau nanti hasil dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil gelar penyidik itu bisa memungkinkan. Bagi keluarga korban, saya sebagai pengacara perlu mengingatkan bahwa sesuai pasal 1367, keluarga korban berhak menuntut perdata ganti rugi dari pemilik truk. Karena menurut pasal 1367 KUH Perdata, pekerjaan tanggung jawab pekerjaan dari pegawai adalah tanggung jawab majikan. Jadi kalau pegawai lalai mengakibatkan orang rugi, maka majikan bertanggung jawab. Itulah pasal 1367. Jadi khususnya yang meninggal luka berat, segera nunjuk pengacara, gugat majikannya,
gugat pemilik truk, gugat ganti rugi triliunan rupiah. Pak Yusri, gimana menurut Bapak? Baik, tadi ada highlight di mana siapa yang salah. Tapi pendekatan siapa yang salah ini kalau menjadi referensi bagi stakeholder, Ya. pengguna kendaraan, pengguna logistik dan lain-lain, ini akan menjadi satu bumerang buat mereka. Karena mereka akan berpikir ini dia salah nih. Ini nggak benar, dan itu akan memicu kecemasan, bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan impuls. Dan ini sangat bahaya. Impuls itu mulai nyerang, nyerempet, bahkan melakukan arogansi di lapangan, di jalan. Jadi sebaiknya pendekatannya adalah masalah salah benar itu bukan domainnya pengguna jalan, tapi domainnya hakim, domainnya penuntut dan lain-lain. Dan yang harus menjadi pencegahan bagi mereka adalah mereka itu harus tertib. Itu domain mereka. Tertib. Jadi menurut dengan aturan. Bapak, supir dan majikan bisa kena pidana nggak? Patut diduga bisa, karena begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris dalam hal ini, ada dugaan-dugaan fakta yang tadi, yaitu pelanggaran terhadap dimensi dan lain-lain, aturannya, angkutannya, ya, trailernya. Kemudian waktu diduga kecepatan, kecepatannya melebihi itu satu, itu fakta, melebihi dari yang ada ya, saya lihat dari speed 4. Sedangkan batas kecepatan minimum dia 80 km. Pidana perdata bisa kena. Siapa? Supir dan majikan bisa kena pidana. Harusnya. Majikannya terutama bisa kena gugatan ganti rugi. Harusnya demikian. Ibu Ellen setuju bahwa supirnya kena pidana, majikannya bisa perdata dan pidana. Ya. Begitu? Iya, tapi harus dilihat lagi ya, karena maksudnya selesailah itunya, penyelidikannya, apa benar-benar itu akibat dari si supir. Tapi saya setuju sekali kalau itu karena supir, majikan, pemilik kendaraan, pengusaha itu juga harus bertanggung jawab. Kepada para keluarga korban, jangan lupa salah satu pelayanan yang diberikan oleh Hotman 911 adalah memberikan bantuan hukum gratis. Kalau Anda memang gugat majikannya, saya punya anak buah di seluruh Indonesia, kita gugat triliunan rupiah majikannya itu karena nyawa tidak ada nilainya. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh